Bapak Ibu Saudara sekalian, sidang jemaat Alfa Omega yang dikasihi Tuhan Yesus, Shalom Aleichem, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita datang kembali menghampiri takhta kemurahan Tuhan. Itu sebabnya mari kita buka hati dengan mulai dengan doa. Mari kita akan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah sesembahan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami mohon berkat dan kasih karunia Tuhan atas umat ketebusan-Mu yang rindu datang di bawah kaki Tuhan untuk menyembah dan mengagungkan Engkau ya Tuhan, dan terlebih-lebih untuk bersekutu di dalam firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon doa ini. Haleluya. Amin. Saudara-saudara sekalian, kita akan kembali merenungkan bagian firman Tuhan yang penting saat ini di tengah-tengah situasi kondisi yang masih berkelanjutan, di mana wabah ini belum berakhir, dan kita juga masih harus mentaati peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kita, yaitu yang kita kenal dengan protokol kesehatan. Bahkan melalui protokol kesehatan ini kita bisa mengambil hikmahnya, ya, untuk hidup ini agar lebih baik, lebih sehat, lebih bersih, lebih disiplin, dan seterusnya. Di antara protokol itu ada satu yang juga sangat penting, yaitu agar kita masing-masing kalau berada di tempat yang ramai harus menjaga jarak di antara satu dengan yang lain. Ya. Jadi menjaga jarak ini bagian dari cara untuk memutus mata rantai dari penyebaran COVID-19 ini. Artinya satu dengan yang lain tidak boleh dekat-dekat. Namun ini kita akan mengambil hikmahnya secara rohani. Sebab kalau bicara rohani, justru sebaliknya kita tidak boleh jauh satu dengan yang lain. Kita bahkan harus selalu dekat satu dengan yang lain. Saya percaya semua ini terjadi memberi kepada kita satu kesempatan untuk introspeksi. Apakah selama ini memang kita belum dekat satu dengan yang lain? Bahkan secara rohani kita masih suka menjaga jarak antara satu dengan yang lain. Sehingga hanya orang-orang tertentu kita dekat, sementara orang yang lain kita tetap jauh, saudara-saudara. Kita ingin mengambil hikmah dari semua ini, bahwa sebenarnya Tuhan menghendaki secara rohani hubungan antara sesama anak Tuhan ini bisa justru semakin dekat dan semakin erat. Itu sebabnya kita mau merenungkan kembali bagian dari firman Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur 133. Berulang kali kita merenungkan bagian ini, tetapi memang firman Tuhan itu kaya. Mazmur 133, persaudaraan yang rukun. Nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion
sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan ini justru mengingatkan kepada kita betapa baik dan indahnya apabila saudara-saudara itu diam bersama dengan rukun. Artinya kita bisa menangkap makna sebaliknya. Kalau saudara-saudara itu tidak rukun, kalau saudara-saudara itu hidup di dalam konflik dan pertikaian, maka artinya itu tidak baik dan itu tidak indah. Ya. Ketahuilah, saudara-saudara sekalian, memang sesungguhnya yang namanya kerukunan ini, kedamaian ini merupakan bagian penting dari rencana Allah. Sebab memang di dalam 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang ke-33 dikatakan, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan tetapi damai sejahtera. Siapa yang menghendaki kekacauan? Saya percaya itu adalah pekerjaan dari iblis dan kuasa kegelapan yang selalu berupaya untuk menggagalkan rencana daripada Tuhan. Nah, itu sebabnya pertikaian, kekacauan, pertengkaran selalu timbul karena manusia dipicu oleh hawa nafsunya dan digoda, dicobai oleh kuasa kegelapan. Jadi itu sebabnya mari kita mewaspadai hal ini, sebab Tuhan Allah sesembahan kita menghendaki kerukunan, damai sejahtera, dan bukan kekacauan. Dan itu semua hanya mungkin pertama kalau kita membuka hati kita masing-masing. Dengan rendah hati kita membuka hati kita untuk mengundang karya Kristus, mendatangkan kerukunan dan kedamaian di dalam hidup kita, saudara. Karena memang sudah tersedia, ya, damai sejahtera itu melalui karya penebusan Kristus. Sebagaimana dalam surat Efesus pasal yang kedua. Surat Efesus pasal yang kedua di ayat 13 dikatakan, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Karya penebusan Kristus melalui darahnya yang tertumpah telah menghasilkan dan mendatangkan yang namanya damai sejahtera, kerukunan, baik damai sejahtera, kerukunan antara manusia dengan Tuhan Allah Sang Pencipta, maupun damai sejahtera di antara sesama manusia, dan terlebih-lebih lagi damai sejahtera di antara sesama umat ketebusan daripada Tuhan. Jadi mari kita buka hati dengan segala kerendahan hati, mengundang Kristus oleh kuasa darahnya yang menyucikan dan memperdamaikan kehidupan kita. Karena memang kita tidak bisa melakukannya sendiri. Membutuhkan satu kekuatan yang hebat untuk membawa manusia kepada pendamaian itu. Saudara-saudara sekalian, bukankah ini memang merupakan
kerinduannya Tuhan Yesus. Dalam doa syafaatnya pribadi Yesus sangat jelas mendambakan supaya yang namanya umat ketebusan Tuhan, milik Tuhan itu adalah umat yang menjadi satu, yang bersatu. Artinya memang yang rukun, yang berdamai. Dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat 11 dikatakan, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Ini bicara tentang satu persekutuan dalam suasana kerukunan dan kedamaian. Di ayat 22 juga dikatakan, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ini menjadi kesaksian supaya dunia tahu, haleluya, bahwa Kristus sudah datang membawa satu misi perdamaian antara manusia dengan Allah, antara manusia dengan manusia, supaya semua menjadi rukun dan damai. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sebenarnya kalau bicara tentang umat milik Tuhan, itu juga bisa digambarkan seperti kota Yerusalem. Ya, kota Yerusalem itu gambarnya umat Tuhan. Dalam kitab Mazmur pasal yang ke-22, Mazmur pasal yang ke-22, ya, di ayat yang ketiga, tapi saya mau baca mulai ayat pertama, nyanyian Ziarah Daud. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Hai Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat, kemana suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, umat Tuhan di masa lalu selalu melakukan yang namanya ziarah, perjalanan ibadah dari kota mereka masing-masing ke bait Allah yang ada di Yerusalem. Dan di situ suku-suku Israel itu berkumpul, ya, sehingga mereka menjadi satu perkumpulan yang demikian luar biasa. Dan di kota yang namanya Yerusalem, dan Yerusalem ini sendiri disebutkan sebagai kota yang bersambung rapat. Ini gambaran dari umat Tuhan. Kota yang bersambung rapat. Kata bersambung rapat itu mengandung arti persahabatan antara sesama manusia yang demikian eratnya. Persekutuan yang erat antar sesama manusia. Itu digambarkan seperti kota Yerusalem. Memang kalau Bapak Ibu ke kota Yerusalem ini, terutama Old Yerusalem, di sana bangunan-bangunan itu memang betul-betul satu dengan yang lain itu dempet-dempetan. Ya,
bersambung rapat. Lebih-lebih kalau melewati yang namanya Via Dolorosa, itu hampir tidak ada celah. Semua dempet-dempetan bangunan itu. Artinya antara satu dengan yang lain, itu saling mengokohkan, saling menopang, dan saling menguatkan. Wah, ini luar biasa. Sebenarnya seperti itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Bahwa sesama umat percaya, umat ketebusan Tuhan harus saling menguatkan, saling menopang, saling mengokohkan satu dengan yang lain. Terlebih-lebih dalam situasi seperti sekarang ini. Mari kita menjadi bagian seperti yang digambarkan kota Yerusalem yang bersambung rapat itu. Artinya saling menopang, saling menguatkan satu dengan yang lain, dan itu berarti bicara tentang kedamaian dan kerukunan. Saudara-saudara sekalian, kalau kita hidup di dalam kedamaian dan kerukunan, ada berkat-berkat yang mengikuti kehidupan kita. Pertama, berkat rohani, yaitu manifestasi dari kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita sebagai apa itu keluarga, apa itu kehidupan nikah, dan juga gereja Tuhan. Karena dikatakan seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Kalau kita rukun, maka ada berkat rohani yang dialirkan Tuhan dalam kehidupan kita seperti minyak urapan dari kepala Harun mengalir sampai kepada bagian tubuhnya. Leher jubahnya itu bagian tubuhnya. Dan Harun ini menunjuk kepada imam besar agung kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, selaku imam besar yang limpah dengan urapan kuasa Roh Kudus. Manakala gereja rukun dan bersatu, maka Kristus akan menjadi kepala gereja yang demikian melekat dengan gerejanya, dengan umat ketebusannya, dan dengan demikian kuasa Tuhan yang demikian limpah urapan kuasa Roh Kudus demikian limpah dari imam besar agung kita Tuhan Yesus akan mengalir kepada gereja. Artinya gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, umat ketebusan Tuhan akan mengalami manifestasi dari kuasa Tuhan yang nyata. Di tengah-tengah situasi seperti ini, kita tidak bisa hidup tanpa topangan kekuatan dari kuasa Tuhan. Yang berikutnya, kita juga akan mengalami yang namanya berkat-berkat kehidupan, berkat-berkat yang seutuhnya yang digambarkan dengan embun itu. Embun itu memberi kehidupan. Jauh sebelum hujan turun, ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya, semua tumbuh-tumbuhan itu hidup karena embun yang turun dari langit. Kita tahu Alkitab mencatat hujan itu secara letterlek tertulis turun pada waktu Nabi Nuh, yaitu pada saat ketika Tuhan mendatangkan banjir yang besar, yaitu dengan hujan yang turun demikian derasnya. Nah, awalnya yang kita baca di dalam kitab Kejadian adalah embun itu yang turun dan memberi kehidupan kepada tanaman-tanaman yang ada. Embun itu berkat kehidupan. Ya.
yang mengalir dari Gunung Hermon turun ke atas gunung-gunung Sion. Gunung Hermon itu gunung yang tertinggi di tanah suci, tanah tempat kelahiran, tanah tempat Yesus berkarya, wafat, bangkit, dan naik ke surga. Maka kita menyebut itu tanah suci. Bagi kita umat percaya dalam Kristus, ada gunung namanya Gunung Hermon. Memang Gunung Hermon ini gunung yang tertinggi dan selalu kalau musim salju Gunung Hermon ini selalu bersalju. Di tempat-tempat lain belum turun salju, di sana sudah ada salju. Dan dari Gunung Hermon ini mengalirlah aliran-aliran air yang kemudian di bawah kaki Gunung Hermon ini menjadi mata air yang mengalir ke Sungai Yordan. Sungai Yordan Utara mengalir ke Laut Galilea dan seterusnya. Tapi di samping itu dikatakan dari Gunung Hermon ini turun embun ke gunung-gunung Sion. Gunung Sion ini tempat berdirinya kota Yerusalem yang menjadi gambaran daripada umat Allah. Ya, Gunung Hermon yang tinggi itu menggambarkan ketinggian keagungan daripada Tuhan yang dari sana mengalir berkat kehidupan itu kepada umat ketebusannya yang digambarkan seperti Gunung Sion, di mana di situ memang kota Yerusalem didirikan, ya, menjadi gambar daripada umat Allah. Artinya berkat kehidupan akan mengalir dari Tuhan kepada umat ketebusannya yang hidup di dalam kerukunan dan kedamaian. Saya percaya dalam situasi seperti ini, kita membutuhkan berkat rohani, berkat jasmani. Kita sangat mendambakan kuasa Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kita, baik selaku pribadi, keluarga maupun gereja. Dan kita juga mendambakan berkat-berkat kehidupan yang bisa menopang dan memelihara kehidupan kita. Sehingga kita akan terus mengalami pemeliharaan Tuhan yang ajaib adanya. Bahkan di sana dikatakan berkat itu akan diperintahkan kepada umatnya, yaitu kehidupan untuk selama-lamanya. Tentu ini luar biasa. Ya. Tapi sekali lagi semua terpulang kembali kepada kita untuk rindu mengalami manifestasi kuasa Tuhan dan berkat Tuhan. Kita harus buka hati untuk terbuka bagi karya penebusan Kristus yang merukunkan, mendamaikan kita, baik dengan Allah Sang Pencipta maupun dengan sesama manusia. Sesama manusia dalam arti yang umum, sesama manusia dalam arti yang khusus, mulai dari kehidupan nikah, kehidupan keluarga, kehidupan gereja. Kalau kita bisa rukun, percayalah, kuasa Tuhan akan dinyatakan, berkat Tuhan akan dicurahkan. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur kami aturkan kehadirat Allah kami, Bapa, Putra, Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih buat firman-Mu. Kiranya firman-Mu akan membuat kami lebih mengerti, memahami, dan mengamalkan semua yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini, agar kami boleh hidup dalam kedamaian dan kerukunan, sehingga kami boleh mengalami manifestasi dari kuasa Allah dalam kehidupan kami, maupun curahan berkat-berkat kehidupan yang memelihara hidup kami hari demi sehari sampai Tuhan Yesus datang. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami mohon doa ini. Haleluya. Saudara angkat tangan, tadakan ke atas serta terimalah berkat, rahmat, dan anugerah dari Allah Bapa,
cinta kasih pengorbanan Kristus Sang Putra, dan persekutuan Roh Kudus beserta kita mulai saat ini sampai Maranatha. Dalam berkat nama Tuhan Yesus.